Uang 10 juta kalau kalian bisa kasih tahu alamatnya Linda lagi Widya itu di mana? 2018 masih di Taiwan. Ini foto-foto jejak digital. Kok ada geng motor? Gue sebagai netizen mau ikut mantau akun Ibu Patimat nih. Bahkan netizen se-Indonesia Raya itu akan turun tangan. Sayembara segala mau nangkep Bu Widya, sayembaranya dapat. Saya seorang emak-emak biasa, anak saya cuman 2. Ingin harus membungkam saya, harus menangkap saya, harus mengamati saya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Oke, jadi kali baru-baru ini masih berlanjut ya pengacara dari Hotman Paris yang disebut Putri Maya ya, yang sebel banget dengan sosok Bu Widya Dagelan ya, yang dimana dia punya akun TikTok seperti itu, yang dimana dimirip-miripin lah. Pasti kalian tahu lah, kalian udah nonton kan di konten sebelumnya. Ini mungkin lanjutannya. Jadi di sini karena meluarkan statement 10 juta ini, netizen banyak yang cari informasi lah. Siapa sih sosok Widya Dagelan ini? Berani banget teman-teman ya. Bahkan dia pernah disetis oleh menantu bupati, nggak takut sama sekali. Keren banget. Terus pengacara pun dilibas sama dia, masih dibahas sama dia, yang sosok teh lalet. Gue juga penasaran siapa Widya Dagelan ini. Akhirnya dibongkar nih sama netizen. Oke, mari kita cari tahu siapakah Widya Dagelan dan kenapa netizen ngebela dia. Oke, nanti banyak kok kita nge-reaction juga netizen yang ngebela sosok Bu Widya Dagelan ini. Let's go. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys kalian klik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Yang belum silahkan di subscribe dulu. Gue sebenarnya kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, kita dengerin dulu. Gimana sih awal mulanya sehingga netizen pengen mencari informasi Widya Dagelan ini? Oke, bermula dari sini teman-teman ya. Oke, kita dengerin nih. Oh iya, aku mau kasih tahu. Aku kasih uang 10 juta kalau kalian bisa kasih tahu alamatnya Linda lagi Widya itu di mana? Ya. Di rumah aja ya. Kasian, jadi makin hari udah buruan jadi wali kota Bandar Lampung. Sabar ya Mbak. Jadi ya intinya sih di sini Putri Maya nggak terima kalau dia disama-samain oleh foto Linda waktu masih muda ya, dicocokologikan lah. Ya, sebenarnya sih kalian udah nonton inilah, udah tahu ya. Jadi gak perlu gue bahas lagi. Di sini komentarnya apa? Maaf Putri. Jadi sebenarnya tujuan Anda mau bantu kasus Vina atau malah sibuk cari Bu Widya? Makin lawak, makin gak jelas arahnya deh. Iya sih ya. Dan ditanggapin lagi gitu sama ini ya, Bu Putri ya. Next, kok sombong banget? Kau anggap kita ini siapa? Nawarin uang segala telek. Ya 10 juta sih ya. Itu dikit banget sih ya. Next, tai lalatnya bisa diganti ya? Apa cuma aku yang salah lihat? Emang beda kok, emang beda. Next, jadi tambah bingung sumpah. Bu Widya ini berpihak ke siapa sih? Terus pengacara korban kenapa? Jadi nggak pro ke Bu Widya. Jadi nggak perlu saya bahas lagi. Kalian nonton aja sendiri. Itu udah lengkap banget. Next. Dan mentality dari sosok Widya, kita bisa lihat ini. Mentalnya tuh emang bener-bener digeber bener ya di sini. Nggak dicari informasinya. Mau dilaporin. Kita lihat nih ya. Hebat juga ya pengacara yang namanya Putri ya, saat dia tidak berjilbab ya. Kalau yang dia berjilbab. Benar. Itu ngapa ada teh lalat di situ? Dibuatin teh lalat coba kan. Kalau yang dia berjilbab kan kadang pakai tahi lalat di sini, kadang di sini. Itu dia. Ya. Kira-kira tahi lalatnya ada di mana itu? Putri yang sekarang ada klarifikasi dalam kasus lain. Coba perhatikan itu. Ya. Halo Putri, jadi seorang pengacara Putri masih bisa dipercaya?
Makanya ada yang namanya anak-anak yang paling junius pada waktu itu diwawancarain sama Hotman Paris. Siapa tuh? Anak-anak tersebut ditanya nih, kenapa nggak mau jadi pengacara aja? Pengacara itu banyak bohongnya. Putri, tolong jelasin itu Anda itu lagi ngapain? Klarifikasi tentang apa itu? Netizen tajam juga ya. Salam waras. Iya, ini ya. Kok bisa gitu ya? nggak, gue nggak mau bahas, nanti gue kena pula kan. Gak lucu dari tuduhannya ke Bu Widya, jadi saya yang terkena nanti kan. Gak lucu sih, gak lucu sumpah. Nah, itulah salah satu mentality yang buat penasaran siapa sosok Bu Widya. Oke, kita bahas ke Bu Widya aja. Gue nggak mau ngebahas pengacara ya. Rada serem. Next. Karena itulah akhirnya netizen membongkar nih jejak digital sosok yang dibalik akun Widya Dagelan. Tapi gue lihat sedikit ya, gue lihat dulu ya. Ya di sini emang kayaknya sih banyak banget kontennya, sehingga kalau kalian nyari jejak digital dia bakal wow lama sih ya. Nah ini ya, kenalin tanteku nih Widya, oke. Kok masih mudanya agak beda ya? Itulah ya jejak digitalnya. Jadi bongkar lah waktu masih mudanya disepil nih ya. Waktu masih mudanya. Dan kita lihat ayo rame-rame ganti profil kita foto Bu Widya. Waduh. Jadi ada kubu nih ya. Kubu pendukung Widya sama Mbak Putri. Sebenarnya kita ini ngebahas Vina Cirebon loh. Kenapa jadi ngarahnya ke Widya? Ini sih gara-gara ditangkepin sih sama Bu Putrinya ya. Tapi Bu Putri mungkin karena dia tertuduh juga gitu, akhirnya gak terima lah ya. Barusan lewat berandaku Bu Widya katanya TKW Taiwan, betul kah? Oke, nanti kita bahas. Next. Kalau masalah kerjaan, Ibu Widya bilang TKW Thailand. Yang penting Ibu Widya pembela kebenaran. Loh, ini presiden netizen 2024 Bu Widya. Ya. Jadi ya bahkan dia disebut jadi netizen 2024 ya karena emang berani bersuara gitu. Siapa coba yang berani opini di luar nyebut bupati dengan jelas-jelasnya disebut sama dia. Dia berani beropini seperti itu loh. Itu hanya pendapat netizen sama dia diopinikan lah. Menurut gua ya cukup berani sih. Terus oke, kita bakal bahas dia di TKW Taiwan. Jangan-jangan dia tinggal di Taiwan karena dia berani ya mengomentari orang gitu. Kalau kalian tinggal di luar negeri itu mengomentarin orang itu sangat aman ya teman-teman, sangat aman karena sangat susah untuk menangkapnya karena harus melakukan berapa proses gitu ya antar negara. Oke, jadi di sini ada yang mensepil jejak digitalnya Bu Widya. Wow, hebat. Bu Widya tahu tentang kasus Vina. Kita cek faktanya. Oke. 2021 masih jadi TKW Taiwan. Ini yang tadi dibahas ya. Oke, kita baca statusnya apa di tahun 2021 ya. Bagi teman-teman yang minat hubungin saya bisa berbahasa Inggris, Mandarin, bahasa Hokkien. Yang penting ramah, buka jam 9 pagi atau lebih jelas jam start kerja dimulai jam 9 pagi untuk sip bla bla bla. Aku mencari tenaga kerja ex Taiwan perempuan yang berkisaran umur 37 tahun ke atas untuk mengganti saya gaji 12,5 juta rupiah. Bersih makan, sampo, pembalut dan lain-lain. Semua ditanggung, bonus bulanan 500.000, pulsa 400.000 dan saya berikan perangkat wifi kerja di restoran selama 7 jam paling. Ya, itulah ya. Next, saat kejadian Vina, Eki 2016 masih di Taiwan juga. Oh, di Taiwan ya. 2017. Modal comot informasi source nggak jelas lalu di-share, ngeri. Pansos nggak apa-apa Bu, penting jangan hoak entar. 2018 masih di Taiwan. Dia mengaku sebagai militan Projo atau anak janggar waktu Pilpres kemarin. Buat teman-teman lebih selektif dalam menerima info. Tarwiyah 0.2. Masih ingat Tarwiyah ya? Jadi Tarwiyah itu ya yang bersuara lah pada waktu pemilu itu ya. Ya, itu dibongkar ya sama dia. Jadi ibu ini pernah bekerja di Taiwan.
Oke, kita masuk ke Instagramnya. Di sini yang disepil tadi, gue coba cari ya. Dia tuh Instagramnya apa? Akhirnya nemu yang di video tadi. Nah ini terakhir sih dia upload 2020 ya. Kemungkinan nih Facebook, Instagramnya lupa teman-teman kata sandinya karena udah nggak aktif lagi. Nah di sini nih. Nah ya. Oke, jadi Bu Widya ini suka jualan gitu ya. Oke, dan ya jualan penipu. Oh, ada foto Jokowi. Oke, dia suka politik ya. Sesuai namanya Widya dagelan politik ya. Oke, ya ini fotonya dia masih muda ya. Ya, ini waktu masih muda di 2016 ya. I love you all. Oke, cukup aktif dia emang di sosial media tahun 2016. Kayaknya tuh HP masih jelek-jeleknya tuh 2016 ya. Terus tadi juga ada akun yang membongkar Facebooknya. Akhirnya gue coba cari tahu juga Facebooknya. Ini dia Facebooknya. Nah kita bisa lihat di sini Facebooknya. Sang pencipta maha tahu segalanya, dialah pemilik pembalasan. Oke, di sini kayaknya foto orang tuanya. Dan hal yang menarik juga dari statusnya si Widya ya. Kalau lagi butuh saya minjem duit sampai ratusan juta, nyembah-nyembah sampai nginep di rumahku. Sekarang pada menghilang, ijo lihat tumpukan. Oke, bisa kita garis bawahi duit dia sangat banyak karena dia di sini menyebut ratusan juta. Dan ada hal yang menarik lagi di statusnya 2023. Mohon infonya yang jual rumah daerah Jaksel yang luas bangunannya untuk fasilitas kantor atau Jabebekan Bekasi plus ruko. Budgetku 4M. 4 miliar cuy. Ternyata dia punya uang yang cukup banyak ya. Pantesan uang 10 juta tadi dibilang sedikit ya sama dia ya. Ternyata duitnya banyak ya. 4M ya. Ya ini mungkin suaminya ya. Mungkin ya, saya tidak tahu karena saya tidak mencari informasi lebih dalam. Coba kita lihat juga fotonya teman-teman. Oke. Ini foto-foto jejak digitalnya ya. Oke, dia PMB ya. Projo Militan Bersatu, dia salah satu anggotanya kali ya. Oke, dia emang bahas politik sih. Oke. Ya. Suka mengomentari emang dari dulu ya. Apa ini kok ada geng motor? Oh enggak, Pak Jokowi. Agak kaget saya. Nah ini tadi netizen banyak ngambil fotonya dari sini ya teman-teman. Oke. Ya jejak digitalnya sih kayaknya dia suka berkomentar dan suka politik sesuai dengan nama akun TikToknya di sini dagelan politik ya. Oke, itu aja jejak digital yang disepil oleh netizen nih ya. Gara-gara siapa? Uang 10 juta akhirnya disepil lah. Karena emang sih kalau kita lihat dari TikToknya Widya ini ya face-nya itu hanya muka aja di sini yang ditampilkan ya. Beda dari orang-orang. Kalau orang-orang biasanya kan kegiatannya banyak banget lagi ngapain, cuma di sini hanya wajah aja ya. Ya, itulah ya, dibongkar. Oke, kita udah paham. Oke, sekarang kita masuk sosok yang membela, netizen yang membela Bu Widya. Kenapa sih dia dibela? Mungkin kita bakal lihat tanggapan netizen ya. Oke, ini pas bupati ya. Pengen Aku dan keluarga udah lagi mantau orang ini. mantau. Ini Wah, hebat sekali Bupati ini. Hebat sekali. Sedang memantau akunnya Ibu Widya. Satu keluarga lagi mantau dia. Oke. Bupati yang cantik karena filter. Waduh. Di balik omongannya Bang, Bu nggak Widya serem, Bang. itu, hampir seluruh Indonesia mendukung dia. Atas apa? Atas omongan dia yang mungkin bisa dibilang hampir benar ya. Semua kasus Vina itu, di balik kasus itu, ada oknum yang wah, nggak pantas diomongin deh. Tapi itu menurut saya itu sangat sampah sekali. Sampahnya kenapa tuh? Aduh, gimana ya? Mending introspeksi diri aja Ibu siapa Ibu Fatimah ya? Iya. Ya kalau orang benar itu harusnya didukung. Jangan sosok mantau. Oh, atau mungkin Ibu Fatimah nih backingannya ada yang lebih tinggi lagi pangkatnya kali ya. Waduh, hebat sekali Bupati ini. Tidak ikutan Bang, kamu serem Ya, banget. dilanjut aja mantaunya. Saya juga sebagai netizen
mau ikut mantau akun Ibu Patimah nih. Siapa tahu nanti ada yang bisa saya bicarakan lagi ya. Ya, dilanjut aja Bu Patimah, mantau-mantau. Mendingan kerja yang benar, yang halal gitu ya. Salam aja. Izin setet ya Ibu Patimah. Awas kamu dilapor kan. Aduh, itu ya, itu salah satu netizen yang maksud gue di sini hanya menampilkan yang membela sosok Widya. Aku dan keluarga udah lagi mantau orang ini nih. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin stit, Mbak. Izin stit. Lembut kali, Mbak. Oh, jadi Mbak Widya lagi dipantau ya? Iya, sama satu Mbak. keluarga. Oh, lagi dipantau ya, Mbak. Siapa pengacara backingannya? Aduh. Kalau kami se-Indonesia lagi mantau keluargamu, Mbak. Se-Indonesia. Ingat ya, kalau ada apa-apa sama Mbak Widya, kami akan demo ke rumah kamu, Mbak. Aduh, di demo tuh ya. Jangan kan ke rumah kamu, kami akan demo ke kantor Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kami tidak takut, Mbak ya. Tidak takut. Awas ya, kalau ada apa-apa sama Mbak Widya, kami akan demo besar-besaran. Awas ya, Mbak, jangan macam-macam kamu ya. Jangan macam-macam ya. Kalau kamu lagi mantau Mbak Widya, kalau kami lagi mantau dirimu sekeluarga. Bener. Kapan kamu ditangkap gitu? Iya juga. Oke? Sarannya jangan macam-macam. Kalau kamu pakai pengacara, kami seluruh rakyat Indonesia menyala netizen, menyala ya. Kita lindungin Mbak Widya ya. Menyala netizen. Sebenarnya ini kasus Vina sih. Kenapa jadi antara netizen versus pengacara di sini? Ya, inilah ya. Makin pusing nggak lo? Makin pusing nggak tuh? Oke, lanjut lagi. Next. Wow. Di awal kukira suhu, ternyata subuh. Di awal menyala. Malah di tengah perjalanan ada kendala. Ya, siapa lagi? Kalau bukan dia, ada seorang pengacara yang akan membuka sayembara buat kalian-kalian semua yang tahu akan rumahnya Bu Widya akan diberi uang 10 juta. Oh iya, aku mau kasih tahu. Aku kasih uang 10 juta kalau kalian bisa kasih tahu alamatnya Linda lagi Widya itu di mana? Amazing kan? Kukira lo ya, dia itu suhu loh. Ternyata cupu aja bang bayi. Kamu ini sudah membuat kecewa buat netizen seluruh Indonesia loh ya Bu. Seakan-akan kamu ini ya tak mempunyai prinsip teguh untuk mencari keadilan. Ingatlah kata-katamu di awal ya. Ini bukan masalah Vina atau siapa-siapa, ini tentang keadilan. Tiba kok cuma mencari sensasi doang tau Bu. Maaf ya, saya kritik. Soalnya ini melenceng sangat jauh sekali dari alur keadilan jenengan ini. Yo toh. Jadi introspeksilah diri jika sih banyak netizen mengkritik Ibu Putri. Nah, mulai ke depan kalau menangani kasus yo, jangan pakai dua kaki untuk mencari aman yo. Contohnya seperti itu loh. Bu Titin yo pengacara kampung, tapi dia mempunyai prinsip dan keyakinan yang sangat teguh yo toh. Kalau A ya A, nggak usah A, B, C, D, E, F, G. Alah, angel. Ono emploken 10 juta emploken nek sing ana sing butuh emplok, ono ya emplok. Nah, ini ya. Ya benar juga sih ya. Yang dimana kan pengacara ini nyari keadilan gitu ya. Kenapa dia pengen mencari tahu sosok Widya ini? Kalau udah ketemu pengen diapain nih? Pengen dilaporkan. Kayaknya sih emang pengen dilaporkan sih. Cuman kalau di video sebelumnya kan Hotman Paris ngelarang ya. Udah jangan melaporkan sama keluarga Vina. Jadi akhirnya itu nggak dilaporkan. Mungkin kalau Hotman Paris dan keluarga Vina nggak ngelarang ya pasti dilaporkan sih ini. Karena dia sebel banget disama-samain dengan sosok Linda. Lanjut lagi netizen yang ke selanjutnya. Widya udah tim saya akan buatin laporan ke polisian. Jadi kalian Hei cantik. Cantik. Kalau emang kamu beneran serius ya,
mau melaporkan Bunda Widya itu tersebut ya dengan ancaman kamu itu, ingat satu hal ya. Apa tuh? Jangan salahkan netizen se-Indonesia Raya itu akan turun tangan. Turun tangan. Semua tahu ya Bunda Widya itu seperti apa orangnya ya. Dia ngomong berdasarkan fakta, nyata, real. Kalau beliau ngomongnya cuman sekedar ngasal, buat apa ya diposting keluar-keluaran di media sosial? Pakai akal sehat dong, digituin kan? Masuk logika nggak seperti itu? Hah? Kalau Bunda Widya itu keluar-keluaran tentang masalah kasus Pina Cirebon itu sama kasus Bubuk itu, ya dari tahun 2010 diposting di media sosial seperti itu sama Bunda Widya. Kalau emang itu salah, buat apa diposting? Kan di sini Bunda Widya itu mencari kebenaran, keadilan seperti itu. Harusnya Anda itu sebagai lawyer itu mikirnya ke situ dong. Begitu kan? Gimana sih? Kalau emang Anda serius mau melakukan ancaman, laporan, ya udah. Bunda Widya itu standby aja kok. Dia nggak kabur seperti itu. Dia aktif terus di media sosial. Bener sih, malah ditantang kan? Kalau perlu DM, ketemuan, ajakan face to face seperti itu. Simple. Oke? Sekian dan terima kasih. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Oke, kita coba lihat tanggapan netizen dulu biar nggak bosan ya. Next, Bang, dia Linda ganti nama Putri. Udah gue jelasin, jadi no comment ya. Mungkin kalian harus nonton dulu part 1 di sini lah. Next, yang dipanggil cantik yang mana? Dipertanyakan lagi ya. Next, contohnya Sang Firasat itu pas yang dia omongi salah langsung tutup kolom komen. Ibu Widya sekarang Panglima netizen Indonesia. Bu Widya lanjutkan, semoga Bu Widya sehat selalu. Next ya. Oke, ini netizen terakhir nih yang membela sosok Bu Widya. Let's go. Bu Widya udah tim saya akan buatin laporan. Lapor kemana, Bu? Lapor Pak, Trans TV. Dibecandain lo di situ. Udah pakai sayembara segala, mau nangkep Bu Widya, sayembaranya dapat 10 juta. 10 juta doang. Nangkep aja sendiri, katanya punya tim. Katanya udah punya laporan. Spill dong laporannya. Spill dong laporannya. Banyak teriak, cuman pengen cari ngetop. Press conference sama Hotman, yang dideketin si keluarga pejabat. Waduh. Kelihatan banget. Ternyata dia punya target di situ. Apa tuh? Ada maunya sama keluarga pejabatnya itu. Apa tuh, Bang? Wele, Bu. Ini kayaknya si Hasman ya sama suaminya siapa itu penyanyi itu dia. Ini yang versi ceweknya deh kayaknya. Siapa itu? Lucu ya. Orang-orang yang nggak kepake pengen dipakai. Ayo mari ada yang mau make nggak? Ada yang mau make nggak? Nih ada nih. Bang, saya nggak ikutan, Bang. Murah. Yang penting ngetop. Ini agak nusuk ya kalimat abangnya ini, walaupun bercanda cuma agak nusuk gitu ya, perlahan ya. Ya mungkin itu aja sih teman-teman ya. Jadi emang banyak netizen yang ngebela sosok Bu Widya, dan gue pengen ngebahas sedikit, tadi gue lupa ya, pengen ngebahas kenapa gue percaya kalau itu akunnya Bu Widya ya. Oke, yang di sini Facebook. Yang pertama, gue percaya atas nama Amira Fitriana Widya ya, ada nama Widya di sini ya. Dan saat di sini dia menuliskan YouTube dia. Saat kita buka itu masuk ke YouTube-nya Widya ya. Makanya gue percaya ini masuk ke YouTube-nya Widya, Dagelan Politik ya. Ya ini YouTube-nya nih teman-teman ya. Oke, kalau Instagram, kenapa gue percaya teman-teman Instagram dia? Di sini tertulis namanya dia, ada Amira di sini ya. Dan sesuai dengan foto-foto dia ya. Tuh. Ya, inilah ya. Jadi ya dia juga Islam gitu kan. Tuh, kenapa alasan gue percaya kalau itu adalah akunnya Widya. Nah, di sini dia menjelaskan sedikit ya, kalau dia tinggalnya di mana. Oke, kita dengerin. Ini dia videonya. Kalau saya ibunya Vina. Saya ibunya Vina. Wih. Kiao liao. Ini bahasa apa gitu? Ya secimping. Ni mana tahu mah? Bahasa Mandarin.
Nimun setama. Saya seorang emak-emak biasa. Anak saya cuman 2, perempuan semua. Oke? Saya bukan orang tuanya Vina, bukan orang tuanya Iki. Paham? Umur saya udah 51 tahun. Umurnya udah 50 tahun. Jalan 52 tahun. Jalan 52 Paham? tahun. Oke. Ya. Emang kau pikir saya masih muda? Kayak bapaknya emaknya Iki, ibunya Pina. Ada-ada aja. Ya ngarang. Itu tuh mantu itu baru ngarang namanya. Baru drakor. Kalau yang bilang, Anda yang perlu tanyakan siapa yang namanya Putri. Itu harus bertanya. Kok nanyain saya ibunya Eki, ibunya Vina, jauh kemana-mana. Ya, saya berada di antara langit dan bumi saya. Oke, ini lokasi. Kalau mau cari tahu lokasinya saya. Ya. Paham? Itu yang baru ngawur ya. Keluarga drakor itu baru ngawur. Kalau minta motor, dijubirin sama mantu, ya nggak bisa motor tapi punya motor. Pak Deddy Mulyadi wawancara baru beberapa hari lalu, ya. Sedangkan itu postingan yang namanya anaknya mantan wakil bupati itu sudah lama videonya. Jangan bilang ya mantu, ini baru belajar, ya. Jadi suatu saat drakor-drakor keluarga Anda itu akan terbongkar. Percayalah. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah. Allah akan membuka itu. Makanya panas dingin harus membungkam saya, harus menangkap saya, harus mengamati saya, karena saya bikin panas dingin Anda, ya kan? Simce. Nggak usah banyak sandiwara lah kalian, ya. Yang harus Anda pertanyakan, jangan nanya, Widya yang terhormat, Anda ini siapa sebenarnya? Mirip sama ibunya Pina. Ibunya Pina punya indigo enggak? Gile, deko. Ibunya Pina giginya punya taring enggak? Iya kan? Paham? Giginya palsu apa asli kayak saya? Ini meretek tulang jari manusia aja digigit masih patah. Nah itulah intinya ya, ditantangin dan dia punya 2 anak dan umurnya sekian ya. Udah kita bongkar juga. Lanjut lagi, next. Kemungkinan Ibu Widya tinggal di Taiwan. Oh kalau dia tinggal di Taiwan sih aman sih harusnya ya. Harusnya aman sih ya. Next, tadi saya lihat 50 katanya Ibu dulu TKW di Taiwan ya. Maaf yang ini tadi Ibu pakai bahasa Mandarin ya. Saya jadi inget tadi sempat lihat VT-nya. Saya bisa bahasa Jerman dan Spanyol. Spanyol kali ya. Next, Bu, ada yang minta alamat Bunda. Ibu kok bisa bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, Jerman pun bisa. Oh, waduh, jangan-jangan dia nih orang yang berduit ya. Makanya dia berani gitu. Karena dia bisa mengapali bahasa. Karena bahasa dia mengapali suatu bahasa tujuannya apa, teman? Buat dipakai kan. Nah, ya itu. Jangan-jangan nih ya, hanya dugaan ya. Mungkin itu aja sih teman-teman yang bisa gue sampaikan ya. Nggak terlalu banyak. Jadi karena itu akhirnya dia disepil oleh netizen. Siapa sih jejak digitalnya? Dan kita langsung aja masuk ke komentar. Di sini dapat dari super thanks dari Wila0068. Terima kasih. Waduh, saya yang terima kasih ya buat Wila. Makasih banyak atas supportnya ya. Kita lanjut lagi next ke top comment. Let's go. Ini baru diupload loh. Makasih banget ya buat 1035 komentar yang masuk. Oke, seperti biasa, top komentar atas, like-nya terbanyak bakal kita bacain. Let's go. Oke, ya, di sini teratas dari @user mt1uy7se7x. Mana nih pendukung Bu Widya? Like-nya 458. Banyak ya pendukungnya. Next. Igor V4QY. Ayo rakyat kecil pendukung Widya bersuaralah. Oke. Banyak pendukungnya, 256 like. Next dari @sanrasinaga3511. Jangan coba membenci Bu Widya, rakyat mendukung Bu Widya demi keadilan. Ya. Jadi gue tahu sih sebenarnya teman-teman, kenapa Bu Widya ini aman? Ya, karena kalian. Karena kalian. Jadi sosok-sosok yang di atas agak berani gitu. Kebayang nggak misalnya nih Bu Widya
ketangkep ya. Ini hanya dugaan gue aja ya. Kita hanya berimajinasi nih, Bu Widya ketangkep, keributannya bakal seperti apa nih ya. Ujaran kebenciannya bakal makin gimana nih ya. Karena bayang dong cuma orang beropini gitu kan, berkomentar di sosial media tangkep. Waduh, kan serem banget nih ya. Apalagi ya seorang pengacara ya. Tentu saja bisa dong menangkap sosok Widya. Tapi beda cerita kalau Bu Widya itu tinggal emang bener di Taiwan. Kalau di Indonesia sih sangat gampang. Ya itu aja ya. Jadi kalian tim siapa nih? Ya kalian semoga kalian tahu lah ya sosok jejak digitalnya Widya yang disebarkan oleh netizen gitu, yang katanya ini adalah Tarwiyah versi kedua ya. Mungkin itu aja sih teman-teman. Saya Fadli mau undur diri dulu. Thank you banget ya buat kalian yang udah sempetin komentar di channel saya gitu, ninggalin jejak digital. Dan saya di sini Fadli, misalnya ada salah kata ataupun ada kata-kata yang menyinggung teman-teman semua, mohon dimaafkan. Ataupun ada yang tersinggung ataupun ada kata-kata yang kurang baik, so saya minta maaf. Di sini saya Fadli undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa apa? Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.